Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak sup bola-bola ayam yang sedap dan seger banget kuahnya. Menu sehat favorit keluarga. Lauk dan sayur sudah jadi satu, jadi sangat praktis. Dan ini cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Bagaimana cara saya membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita akan membuat bola-bola ayamnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan ayam filet bagian paha, saya pakai 300 gram. Kalau teman-teman mau pakai bagian dada boleh ya, silahkan aja. Kemudian potong-potong ayamnya, ini dipotong kecil-kecil. Untuk ayam ini sudah bersih teman-teman, dan ini saya bekukan dulu sebelumnya ya. Jadi ini saya pakai setengah beku, atau teman-teman mau menggunakan ayam yang segar langsung beli di pasar kemudian dicuci juga boleh ya. Kemudian masukkan dalam chopper, ini nanti akan saya chopper. Sisihkan dulu. Ini saya tambahkan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya dipotong kecil-kecil dulu. Masukkan dalam chopper. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, ini sudah digoreng ya. Kemudian 3 siung bawang merah yang sudah digoreng. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian tambahkan juga garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir ya. Saat memasukkan kaldu jamur nggak kerekot teman-teman. Dan ini saya tambahkan 1 butir telur. Kalau teman-teman mau pakai putihnya aja juga boleh ya, silahkan aja. Kalau saya ini saya pakai semua aja. Kemudian tambahkan 2 kotak es batu dan haluskan. Ini dihaluskan sesuai selera aja ya teman-teman, boleh halus banget, boleh ada sedikit kasar teksturnya ya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Kemudian dicoper kembali, ini dicoper sebentar aja ya sampai tepungnya tercampur rata. Kalau sudah, kita bisa pindah dalam mangkok. Untuk penambahan 1 sendok makan tepung tapioka, ini hasilnya adonannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau adonannya lebih padat lagi, bisa tambahkan 2 sendok makan atau 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Lanjut kita siapkan untuk bahan sopnya. Saya pakai 1 buah wortel. Untuk jumlah sayuran ini bisa disesuaikan aja ya, sesuai kebutuhan aja. Kalau saya ini sayurannya dikit aja ya teman-teman. Ini saya potong seperti ini aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada buncis, ini saya pakai 4 buah aja ya teman-teman. Untuk jenis sayuran yang dipakai ini bebas ya, disesuaikan bahan yang ada aja ya. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah ada seledri boleh ditambahkan ya, kebetulan saya nggak ada stok seledri jadi saya nggak pakai. Oke, semua bahannya sudah siap. Sekarang saya siapkan untuk bumbu sopnya ya. Ada 4 siung bawang putih, ini bumbunya nggak diulek teman-teman, ini bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar aja seperti ini ya. Jadi lebih praktis, nggak perlu diulek. Kemudian ada bawang merah, karena ini kecil-kecil saya hitung 5 buah aja ya, atau 5 siung. Ini diiris tipis-tipis aja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Kalau sudah, kita sisihkan. Lanjut siapkan panci, beri sedikit minyak, kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai harum ya, sampai layu. Kalau bawang merahnya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan bawang putihnya. Kemudian tumis kembali sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Sekarang masukkan air. Untuk jumlah air ini dikira-kira aja ya, untuk kuahnya ini disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Masak kuahnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Lanjut kita bentuk adonan untuk bola-bola ayamnya ya. Kita menggunakan sendok aja seperti ini, kita bentuk bulat-bulat, kemudian masukkan dalam air. Selain pakai sendok, teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan aja ya, seperti kita bikin bakso. Oke, lakukan sampai semua adonannya dibentuk bulat-bulat ya. Kemudian kalau sudah dibentuk semua, kita bisa nyalakan kompornya.
Masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, biar nanti hasilnya bagus, tidak pecah. Oke, sekarang masukkan juga sayurannya. Masak sampai sayurannya matang. Masukkan buncis, kemudian masukkan juga daun bawang. Tambahkan lada bubuk, garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir ya. Ini opsional, kalau teman-teman nggak suka gula pasirnya boleh di skip. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Oke teman-teman, saya akan koreksi rasa dulu. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan garam lagi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sebelum diangkat, ini saya tambahkan bawang goreng ya. Kemudian diaduk-aduk, masak sebentar. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman untuk tekstur bola-bola ayamnya tuh seperti ini teman-teman. Tidak terlalu kenyal ya, karena saya menggunakan sedikit tepung. Dan ini terasa banget ayamnya, enak banget rasanya, gurih. Selanjut kita plating. Kita akan sajikan di meja makan, dan inilah hasilnya. Sup bola-bola ayam sudah siap disajikan. Rasa kuahnya seger dan sedap banget. Bola-bola ayam itu juga sangat enak banget. Ini bisa untuk teman makan nasi putih anget, tinggal tambah sambal ya. Atau mau dimakan gini aja juga boleh. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kacang panjang 8 helai, tapi ini panjang-panjang ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Sekarang saya potong-potong. Untuk panjangnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua, ini saya menggunakan tahu 10 kotak. Ini tahunya ukurannya agak kecil seperti ini teman-teman. Ini satu bungkus isinya 10 buah ya. Kalau di tempat saya harganya Rp6.000 ya teman-teman. Dan ini dipotong menjadi 9 bagian, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Ada 5 siung bawang putih yang sudah dipotong. Ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung ya bawang merahnya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 3 butir yang sudah disangrai. Untuk cabai, ini saya menggunakan cabai merah keriting 6 buah. Untuk pedasnya saya tambahkan cabai rawit merah ya, saya gunakan 7, atau boleh disesuaikan selera masing-masing. Kemudian kita haluskan menggunakan blender ya. Siapkan penggorengan dan panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan tahu. Kita goreng tahunya terlebih dahulu. Untuk tahu ini digoreng sampai matang. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya bisa merata. Untuk tahu ini saya goreng setengah kecoklatan ya teman-teman. Jadi tidak semuanya berwarna kecoklatan dan tidak terlalu kering ya. Setengah kering aja seperti ini. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan daun salam 3 lembar. Kemudian diaduk-aduk. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan juga aromanya harum ya. Oke teman-teman, ini sudah matang bumbunya. Sekarang masukkan kacang panjang. Kita aduk sebentar. Oke, ini sudah cukup. Sekarang akan saya tambahkan air ya. Untuk air ini bisa dikira-kira teman-teman, karena ini untuk mematangkan kacang panjangnya ya. Oke, kita aduk-aduk dan masak sampai kacang panjangnya matang ya. Untuk tingkat kematangan kacang panjang ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau kacang panjangnya sudah matang atau setengah matang, bisa kita masukkan tahunya ya. Tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka, bisa ditambahkan gula pasir atau gula merah. Di sini saya menggunakan sedikit gula merah ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, ada pedas, gurih, dan sedap, berarti rasanya sudah pas ya. Kita bisa matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dan
bumbunya juga simple, masaknya sangat cepat, aromanya harum, warna kacangnya juga masih cantik, hijau, segar. Ini sangat enak banget. Dan ini saya tambahin juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Oke teman-teman, tumis kacang panjang dan tahu siap disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget, tinggal tambah kerupuk. Ini sudah sangat enak banget buat sarapan atau untuk menu harian, masakan sehari-hari. Ini sangat cocok banget ya. Silahkan dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai 1 ekor ikan gurame, beratnya 1 kg. Sudah saya filet ya. Tadi saya minta tolong sama abang penjualnya untuk di filet seperti ini. Dan untuk tulang rangkanya ini nggak saya buang teman-teman, nanti biar penampilannya lebih cantik aja ya. Tapi kalau teman-teman tulangnya mau dibuang boleh, silahkan aja. Selanjutnya daging filetnya ini akan saya potong. Ini saya potong jadi 2 bagian dulu, kemudian saya potong lagi. Besarnya seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Ini saya potong agak besar-besar. Kalau sudah dipotong semua, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk tepung keringnya ya. Ini saya pakai tepung terigu 9 sendok makan. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita bumbuin dengan garam, lada bubuk, dan juga kaldu jamur. Ini biar tepungnya ada rasanya ya teman-teman, jadi nggak hambar ya. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita kembali ke ikannya ya. Kita akan marinasi ikannya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam setengah sendok teh, kemudian tambahkan juga kaldu jamur. Biar warnanya cantik, ini saya tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk ya. Kemudian tambahkan air. Ini untuk air dikira-kira aja ya teman-teman, kita pakai sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian kita campur sampai rata. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung. Ini kita ambil dari adonan tepung kering ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Ini kalau misalnya airnya masih kurang, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit ya. Oke teman-teman, adonannya sudah pas. Sekarang saya akan diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Oke, kita siapkan untuk bahan selanjutnya. Ada 3 kuning telur. Ini saya menggunakan 3 kuning telur asin yang sudah matang. Saya pakai yang telur bebek ya teman-teman. Kemudian kita haluskan. Kalau telurnya sudah halus, sekarang saya akan tambahkan oregano setengah sendok teh. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Kalau saya lebih suka pakai ya, karena aromanya akan berbeda. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk. Saya tambahkan juga 2 sendok makan minyak kelapa, atau boleh juga diganti dengan margarin. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau telur asinnya kurang asin, bisa ditambahkan dengan kaldu jamur atau sedikit garam ya. Oke teman-teman, kalau sudah halus, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Saya juga menggunakan bawang putih, ini 3 siung. Bawang putihnya digeprek, kemudian dicincang kasar. Ini saya pakai bawang putih biar nanti ada aroma bawang putihnya teman-teman, jadi enak banget ya. Oke teman-teman, setelah bawang putihnya dicincang kasar seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan penggorengan dan beri minyak. Ini saya pakai minyaknya banyak ya. Dan ini sudah saya nyalakan kompornya. Sambil menunggu minyaknya panas, kita kembali ke adonan ikan dan tepung. Ini sudah cukup marinasinya, sudah 20 menit. Sekarang saya akan masukkan ke dalam tepung kering. Ini secukupnya aja ya teman-teman, secukupnya wajan aja ya, jangan dimasukkan semua. Ini sedikit-sedikit dulu aja, dikira-kira ya. Kemudian diaduk-aduk dengan tepung keringnya seperti ini, sambil dibolak-balik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tepungnya tebal, boleh dicelupkan ke air ya, tapi ini saya cukup sekali aja. Ikan yang sudah kita adonin dengan tepung kering ini langsung kita goreng ya, nggak boleh didiamkan dulu, kita langsung aja masukkan ke dalam minyak panas. Nanti kalau kita mau goreng lagi, kita ngadonin lagi dadakan ya, langsung kita goreng seperti itu teman-teman, biar tidak bantat ya, jadi hasilnya kriuk ya.
Kalau warnanya sudah kuning keemasan bisa kita balik ya teman-teman, dan kita goreng sampai ikannya matang, tepungnya warnanya kuning keemasan dan juga garing. Kalau sudah matang kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sisa ikannya ya. Ini sudah saya adonin dengan tepung kering. Caranya sama seperti tadi, tapi tidak saya syuting ya, kita langsung goreng aja. Oke teman-teman, kita goreng ikannya sampai matang. Biar matangnya merata, ini sesekali kita aduk-aduk ya. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, merata seperti ini, ikannya sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng kerangka ikannya ya. Ini sama kita balurin dengan tepung kering biar crispy. Karena ini nggak muat teman-teman, jadi kita geser-geser seperti ini ya. Wajannya kurang gede ya, masih kalah gede sama ikannya teman-teman. Dan kita balik biar matangnya merata. Dan kita goreng sampai garing ya, sampai crispy. Ini sudah matang teman-teman, sudah garing, kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Ini penggorengannya masih yang sama teman-teman, minyaknya saya ganti yang baru, kemudian saya tumis bawang putih yang sudah dicincang tadi. Ini ditumis sampai aromanya harum dan berubah warna. Kalau sudah berubah warna, kita bisa kecilkan apinya ya. Oke, kita kecilkan apinya, kemudian kita masukkan kuning telur yang sudah kita haluskan. Kemudian diaduk-aduk sampai rata dan masak sampai kuning telurnya berbusa seperti ini. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng. Kemudian diaduk sampai semua tercampur dengan kuning telur ya. Ini masaknya cepat sekali teman-teman. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita tata. Ini kerangkanya sudah saya taruh di piring, kemudian atasnya ini saya kasih daging ikannya ya. Dan inilah hasilnya, gurame goreng telur asin sudah siap disajikan. Ini teman-teman bisa lihat, luarnya garing dan dalamnya tuh lembut banget, ikannya tuh segar, jadi rasanya sangat enak banget, rasanya gurih. Telur asinnya juga berasa banget. Dan ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih anget, sama ini aja sudah sangat enak banget. Ini anak-anakku sangat suka sekali teman-teman. Dan ini juga sangat cocok kita makan dengan cah kangkung ya. Silahkan nanti dicoba, semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.